Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendiskusikan materi 3 tema di dalam pembelajaran IPS SD kelas awal. 3 tema yang sudah kita diskusikan bersama, yaitu buku tematik keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Pada buku tematik ini, saya yakin kalian sudah sangat dekat terkait dengan materinya, sudah mengenalinya, dan pasti kalian sudah sangat-sangat bisa mengimplementasikan terkait dengan materi ini. Namun, ada baiknya kita bisa merefleksikan terkait dengan 3 materi atau 3 buku tematik ini, yaitu tentang keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, dari subtema yang disebutkan, kita tentu sudah memahami ya, misalkan tentang keluargaku, di mana di subtema 1 anggota keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, dan subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Kalau kita bisa membaca apa yang ada di dalam buku tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS di sini sudah muncul ya, yang berkaitan dengan interaksi sosial ya, kemudian materi sosiologi juga ya. Nah, namun langkah baiknya saya mencoba untuk memberikan beberapa poin ya yang berkaitan dengan buku tematik keluargaku ya. Pada intinya, untuk bisa memberikan informasi tentang materi ini berkaitan dengan institusi keluarga atau yang kita sebut dengan lembaga keluarga. Ada beberapa aspek yang menghubungkan tentang lembaga keluarga ini. Yang pertama berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban ini semua anggota keluarga sangat berperan untuk bisa mendapatkan apa yang sudah menjadi hak dan kewajibannya. Nah, kemudian kedudukan ibu dan ayah dalam keluarga. Nah, kedua ibu dan ayah ini tentu saja memberikan makna ya, memberikan arti untuk anggota keluarga, di mana kita bisa membaca dan kita bisa melakukan aktivitas di dalam rumah dengan adanya ibu dan ayah. Nah, di dalam keluarga ini tentu tidak hanya ada ibu dan ayah, tapi juga ada kedudukan anak ya dalam keluarga. Peran anak bukan hanya sekedar memahami ya atau mematuhi, namun juga mengerti ya apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Kemudian yang keempat berkaitan dengan peranan ya, peranan di mana peran dari ibu dan ayah atau juga anak ini tidak bisa dilakukan secara individu, namun juga harus dilakukan secara bersama-sama. Maka timbullah di sini ada yang kita sebut yaitu komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang efektif yang bisa menjadikan keluarga yang harmonis ya, sehingga apa yang disampaikan pada materi ya, misalkan menyebutkan anggota keluarga ya, maka seorang anak juga akan sangat mudah sekali menyebutkan siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya. Kemudian bagaimana berkegiatan di dalam rumah, misalkan mengaji bersama, misalkan belajar bersama. Kemudian bagaimana keluarga besarnya, menyebutkan nama-nama keluarga besarnya, dan bagaimana aktivitas bersama di dalam keluarga ini juga akan sangat mudah sekali untuk disampaikan. Selanjutnya yang berhubungan dengan pengalaman, di mana di dalam subtema 1-4 ini berkaitan dengan pengalaman masa kecil, pengalaman bersama teman, pengalaman di sekolah, pengalaman yang paling berkesan. Ketika kita mengajak siswa untuk menyebutkan apa yang menjadi pengalaman anak dengan masa kecilnya, ya pasti akan bercerita, entah itu yang bersifat traumatik, ya, ataupun yang bersifat yang menyenangkan. Nah, kita perlu mengapresiasinya. Apapun yang disampaikan kita perlu mengapresiasi. Karena pada intinya semua orang ya, baik itu guru maupun siswa memiliki satu pengalaman yang luar biasa.
karena akan terwujud kontribusi di sana. Kontribusi apa? Kontribusi untuk masa depannya. Masa lalu akan menjadikan kita bisa mengapresiasi, namun juga akan memberikan kontribusi kita untuk ke depan. Nah, masa kecil bersama teman, kemudian di sekolah, dan apa yang paling berkesan ini harus kita apresiasi. Selanjutnya yang berhubungan dengan lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, ini sudah pastilah ya, kita sudah pasti mengenal bagaimana lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tapi ada hal yang harus kita tahu ya, ketika subtema 1-4 ini berkaitan dengan rumah, sekitar sekolah, dan bagaimana kita mengerjakan bersama-sama untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Maka yang kita sebut yaitu pertama kali adalah perilaku. Bagaimana membentuk perilaku untuk bisa menjaga lingkungan ya, untuk bisa melestarikan lingkungan ya. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah ya, entah itu di masyarakat. Maka kita harus tahu ya, di mana di dalam lingkungan kita ada lingkungan sosial ya. Lingkungan sosial ini yang berkaitan dengan di lingkungan rumah ya, di sekitar rumah. Itu juga kan akan membentuk perilaku ketika kita bisa menjaga ya lingkungan sekitar rumah kita ya. Kemudian lingkungan alam. Lingkungan alam ini menjadi topik yang bisa kita tingkatkan ya. Kayak misalkan bagaimana memberikan informasi tentang lingkungan yang sekarang sudah mulai tidak sehat ya, kayak misalkan banjir, kemudian longsor. Nah, alam kita ini sudah mulai banyak yang berubah. Nah, kemudian misalkan di pantai banyak sampah ya, dan kita harus bisa mengajak agar kita bisa berperilaku untuk bisa menjaga alam dan kita bisa melestarikannya. Kemudian lingkungan buatan. Di lingkungan buatan ini misalkan kita ambil contoh yang paling dekat ya, yang misalkan taman-taman kota ya. Taman-taman kota itu kan dibuat oleh manusia, dan bagaimana kita agar melestarikan dan menjaganya. Nah, kita bisa menjaga kebersihan karena nanti terwujud apa? Kesehatan. Nah, disinilah yang dimulai dari apa? Perilaku. Maka ini sangat tepat sekali untuk disampaikan bahwa kita harus bisa berpikir agar kita bisa menjadikan lingkungan kita lebih bersih dan lebih sehat. Nah, yang paling penting apa? Kita harus bisa menghubungkan learning skill dari 3 tema tadi. Mengapa demikian? Karena learning skill ini kita bisa menjadikan 3 tema ini semakin bisa disampaikan dengan baik ya. Apa saja learning skill? Learning skill yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, kolaborasi, dan berkomunikasi. Nah, komunikasi yang efektif bisa dilakukan tidak hanya dalam keluarga ya, tapi juga menyampaikan pengalaman, kemudian menjaga lingkungan, itu kan juga bersosialisasi, menyampaikan dengan berkomunikasi ya dengan baik, berkolaborasi, kerjasama ya, bagaimana kita bisa menyatukan antara satu siswa dengan satu siswa yang lain ya. Kemudian bagaimana mengajak mereka agar berpikir kreatif, entah itu bagaimana kita misalkan recycle ya, reduce, reuse ya, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan berpikir kreatif. Kemudian berpikir kritis ya, menyampaikan sesuatu dengan cara yang kritis namun juga bisa membangun dengan baik ya. Maka learning skill ini sangat penting untuk diarahkan kepada siswa. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tugas resum. Oke ya. Resum individu, silakan pilih di antara 3 tema ini. Hubungkan dengan learning skill ya, minimal 750 kata. Ingat, tidak boleh copy paste. Tidak boleh copy paste sana sini, silakan menyampaikan dengan pendapat pribadi. Kemudian file Word, name, nama, dan resume, pengumpulan maksimal H-1 pertemuan berikutnya. Ingat, kalau ditemukan copy paste maka dianggap tidak menyelesaikan tugas resume.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.